Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pencinta channel Gus Ismu yang berbahagia, insya Allah besok tanggal 27 Juni 2023 para jamaah haji seluruh dunia akan melakukan atau melaksanakan serangkaian ibadah haji yang dimulai wukuf di Arafah. Sebelum hal itu kita lakukan, maka kita harus menyiapkan perlengkapan yang harus kita bawa ketika kita sedang melakukan atau melaksanakan wukuf di Arafah tersebut. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan ibadah kita ketika kita sedang melaksanakan ibadah di Arafah tersebut. Tentunya kalau kita berbicara tentang ibadah haji itu mesti berkaitan dengan kain ihram. Nah, di sini saya akan menjabarkan tentang perlengkapan yang dibawa oleh jamaah haji khususnya laki-laki. Yang pertama adalah kain ihram. Kain ihram ini diusahakan kita membawa 3. Untuk yang 2 langsung kita pakai di dalam hotel. Sementara yang 1 kita buat untuk jaga-jaga. Nah, tujuannya apa? Ketika yang bawah terkena yang namanya najis, maka kita bisa menggantikan kain ihram yang 1 sebagai cadangan yang kita bawa. Untuk yang kedua tentunya tak kalahnya ini adalah berupa ikat pinggang atau orang sering menyebut adalah sabuk. Tujuannya di sini adalah untuk menguatkan kain ihram ketika kita pakai. Yang ketiga, ini adalah selendang. Nah, selendang ini adalah salah satu identitas yang diberikan oleh travel atau mungkin embarkasi mana itu sesuai dengan selendangnya masing-masing. Tujuannya apa? Untuk mempermudah para jamaah haji tersebut mengkoordinasi antara jamaah satu dengan yang lain dari grup masing-masing. Untuk yang keempat, kita harus menggunakan identitas. Di sini identitas ada 3. Yang pertama adalah kartu. Di sini tertuliskan Jamaah Haji Indonesia. Ada foto. Sementara yang kedua adalah kita dapat dari Arab. Apa ini? Adalah kartu tentang pelaksanaan ibadah haji tersebut. Untuk yang ketiga, identitasnya adalah berupa gelang. Nah, berupa identitas 3 tersebut ketika kita melakukan ibadah haji harus selalu dipakai. Untuk berikutnya, maka kita harus juga menyiapkan yang namanya adalah tasbih. Tasbih ini bisa digital ataupun bisa berasal dari kayu. Tujuannya apa? Ketika kita zikir di sana mungkin kita mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dibaca sesuai keinginan kita, misalnya 100, bisa menggunakan tasbih kayu ataupun juga bisa menggunakan tasbih digital. Untuk berikutnya adalah kita membawa yang namanya buku doa. Nah, buku doa ini adalah tujuannya kita bisa membaca doa-doa ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji sesuai dengan buku panduan yang diberikan para jamaah. Untuk berikutnya adalah Al-Quran. Tujuannya Al-Quran ini ketika kita di sana di Arafah kita bisa membaca. Untuk berikutnya ini adalah tak kalah menariknya adalah sebuah kipas. Nah, kipas ini didesain
Di dalamnya di sini ada bisa diberi air, dan ketika kita merasa panas maka bisa kita semprotkan di wajah kita. Untuk berikutnya adalah kacamata hitam. Kacamata hitam ini adalah tujuannya ketika kita mendapatkan cahaya yang mengkilau, maka dia bisa menolak. Dan juga kita bisa membawa yang namanya power bank. Power bank ini adalah tujuannya dengan kabel sekaliannya adalah untuk mengecas HP kita. Dan juga kita berusaha untuk membawa yang namanya kantong untuk kerikil. Nah, di sini kita harus siapkan kantong untuk kerikil ini juga harus kita siapkan. Berikutnya adalah kita juga berusaha untuk membawa cadangan, yakni berupa sandal. Dan berikutnya dan juga kita bisa membawa yang namanya sajadah. Nah, di sini kalau bisa sajadah yang kita bawa misalnya ada untuk bisa bersenden sehingga kita bisa kuat duduk lama di sini. Ini bisa kita beli di Mekah. Berikutnya adalah obat pribadi. Obat-obat pribadi ini boleh, mungkin kita pusing, biasanya panjenengan cocok obat apa itu juga kita bisa membawanya. Dan jangan lupa juga membawa air di dalam botol juga itu sangat perlu. Kenapa? Ketika kita mengalami suatu kehausan bisa kita minum. Untuk yang terakhir maka kita membawa yang namanya tas ransel kecil. Tujuannya apa? Jadi semua perlengkapan yang kita siapkan tadi bisa kita masukkan di dalam tas. Misalnya kita memasukkan kain ikrom cadangan, kita masukkan yang namanya itu kipas angin, power bank, misalnya Al-Quran, buku panduan juga kita masukkan, obat-obatan juga kita masukkan di dalamnya, tasbih digital maupun tasbih kayu juga kita masukkan, kantong kerikil juga kita masukkan. Terus berikutnya juga sandal cadangan juga kita masukkan. Kacamata bisa dipakai atau juga bisa kita masukkan. Dan juga tak kalah menariknya adalah HP, mungkin sebagai alat komunikasi ketika kita selesai bisa menggunakan alat komunikasi ini, maka juga kita masukkan di dalam tas tersebut. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada para jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.